Provinsi Gorontalo, tepatnya di kota Gorontalo, Jalan Sultan Otutihe nomor 16, Dembe 2, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Terdapat salah satu Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Kota Gorontalo, yang dimana memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berbasis IT tahun 2012, serta memiliki misi yang pertama menyediakan sarana dan fasilitas pembelajaran yang representatif, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, profesional, dan multikompetensi. Yang ketiga, mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas administrasi dan akademik secara profesional. Yang keempat, menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri. Yang kelima, menciptakan peserta didik yang berkualitas dalam bidang iptek, impak, serta mampu berkompetensi pada tingkat global. Oke, jadi Ucok, yang pertama orang lakukan itu untuk kelola emisi itu, pertama orang login dulu. Nah, di sini kebetulan itu operatornya saya. Nah, jadi di sini email untuk masuk ke operator itu ini pakai ini, email mbsalkhairat@gmail.com. Nah, di sini kan berhubung sudah tersimpan, saya email sama passwordnya. Terus kita login, jangan lupa klik saya bukan robot, login. Nah, terus ini tampilan awal dari sistem EMIS. Nah, kan kalau sudah tahu sistem EMIS itu sistem yang mengatur data-data siswa maupun tenaga pendidik atau guru. Nah, jadi ada beberapa hal yang dasar yang harus kau ketahui sebelum kau menguasai EMIS ini. Yang pertama yaitu ini ada di sini ada menu siswa. Nah, di menu siswa ini kita itu akan melihat berbagai data siswa, mulai dari data orang tua, data alamat dan sebagainya. Sini, klik data siswa, kemudian akan muncul data siswa yang sekolah di sini. Yang cuma sekolah di sini. Nah, di sini juga ada keterangan aktif
Di sini juga ada keterangan umur, kelas, tingkat, rombel. Nah, kemudian kalau di sini kan kita lihat banyak. Kalau ada satu siswa yang ingin kau cari, kau bisa ketik di sini. Seperti itu. Atau kau bisa juga lihat berdasarkan tingkat kelas. Di sini jika kalau misalnya kau ingin cuma melihat kelas 7, pilih saja kelas 7. Seperti itu. Ataupun kelas 8 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada pilihan aktif sama aktif tanpa rombel. Bedanya apa? Kalau aktif itu berarti dia itu sementara belajar dan dia ada kelas. Kalau aktif tanpa rombel, dia itu masih ada kemungkinan dia ini tidak pasti. Contoh kayak macam dia terdaftar di sini tapi tidak jarang masuk. Itu aktif tanpa rombel. Nah, sudah paham di bagian antar siswa? Iya. Nah, terus di sini ada menu ekspor. Nah, ekspor itu kalau macam misalnya kan kau ingin melakukan pengolahan data di Excel atau kau ingin menyesuaikan data yang ada dengan data yang sebelumnya misalnya. Nah, kau bisa lakukan ekspor. Di sini nanti ada pilihan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti ketika kau download akan bentuk dalam tampilan Excel. Nah, di situ sudah lengkap semua sampai data orang tua. Kemudian di sini ada menu tambah. Nah, tambah ini berfungsi untuk kalau macam sudah masuk ke semester baru, semester ganjil baru, yang di situ kan pada semester itu kan ada penerimaan siswa baru. Nah, tombol ini yang berfungsi untuk menambahkan siswa yang baru, sehingga ketika kau tambahkan nanti akan otomatis masuk ke kelas 7. Gitu. Oke, sudah paham lagi di sini? Kemudian ada menu mutasi. Nah, mutasi ini ada mutasi keluar dan mutasi masuk. Kalau mutasi keluar, contohnya di sini, kalau macam saya contohkan ada satu orang siswa, contohnya Alipia kau. Di sini dia sudah keluar pindah, jadi dia sudah di sekolah sini. Nah, jadi alurnya itu, ini si siswa ini dia harus mengurus dulu sudah pindah di operator yang sebelah. Itu. Kalau macam misalnya sudah dapat ACC dari kepala sekolah, maka dilakukan pemindahan atau mutasi keluar di ENIS. Nah, jadi tidak sembarangan langsung kau klik kasih pindah dia, tidak. Tunggu persetujuan dulu, baru kau eksekusi. Nah, ini sudah ada beberapa siswa yang sudah pindah. Kemudian ini surat keterangan pindah keluar. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi, tapi ini kita bisa lihat di sini. Ini yang sudah lama lah istilahnya, sudah beberapa tahun kemarin, intinya sama. Kemudian ada mutasi masuk. Nah, sama halnya dengan mutasi keluar, tapi bedanya kalau ini terang mesti tunggu surat pindah dari sekolah yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi ketika ada siswa baru yang datang, kemudian dia bilang, saya pindah di sini. Kau harus minta bukti dulu, mana kau bukti bukti surat pindah mana dari sekolah sebelumnya. Kalau sudah ada, nanti akan muncul keterangan namanya di situ, asalnya dari mana. Lalu setelah muncul namanya, operator itu tidak serta-merta langsung oke, tidak. Terang mesti minta persetujuan dulu dari operator yang di sekolah sebelumnya. Jadi sebelum terang tarik ini siswa, terang minta dulu Pak, operator yang di sekolah sebelumnya ini Pak, ini mau konfirmasi ini siswa sudah di sekolahnya kami, jadi mohon konfirmasi untuk melepas siswa ini. Gitu. Ya sudah paham kasih keluar mutasi masuk. Nah, kemudian di sini ada guru dan pendik. Jadi kan tadi menu siswa di ENIS juga ini operator itu bukan hanya sekedar mengatur siswa, tapi juga mengatur guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada menu guru dan tenaga pendidik. Nah, di menu guru ini kita bisa lihat di sini hanya guru yang memiliki jam mengajar. Seperti itu. Jadi, kalau ada tenaga kependidikan, contohnya seperti saya yang tidak ada jam mengajar, itu masuknya di tenaga pendidik. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini juga kayak statusnya, aktifnya, dan kita bisa lihat data,
Oke, paham? Ini contoh dulu. Nah, di siswa tadi ada yang saya lupa, yaitu apa? Edit data dirinya siswa. Nah, gimana caranya? Contoh, kita ambil salah satu siswa namanya Abdul Alam. Nah, di sini kau setelah dapat daftar yang baru, misalnya ada perubahan data ini si siswa ini, misalnya perubahan kartu keluarga lah atau apalah, baru ini si siswa ini ingin merubah data yang ada. Kurikulum operasional madrasah merupakan suatu panduan yang disusun oleh madrasah untuk mengatur proses pembelajaran dan mengajar. Kurikulum operasional madrasah didesain untuk mencakup aspek-aspek penting dalam pendidikan, seperti tujuan pendidikan, struktur kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan pengembangan diri peserta didik. Sedangkan langkah-langkah menyusun kurikulum operasional madrasah, yang pertama yaitu menganalisis konteks karakteristik madrasah, yang kedua merumuskan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga menentukan perorganisasian pembelajaran, yang keempat menyusun rencana pembelajaran, dan yang kelima merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional.
Pak.